Jika pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membuat skrip VBA Excel dengan bantuan ChatGPT. Di kesempatan kali ini kita akan meminta bantuan lagi kepada ChatGPT untuk membuat form input data yang lebih komplit. Kenapa lebih komplit? Karena di sini nantinya selain tombol simpan, ada juga tombol hapus dan update. Kemudian di bagian kanannya ada data list box ya, data list di sini. Jadi data yang sudah diinput akan muncul di sini, kemudian bisa di-update. Misalnya di sini ada yang namanya double, maka bisa di-update ini. Misalnya diganti menjadi Jono, kemudian ini laki-laki, maka tinggal pilih update seperti ini. Data berhasil diupdate, maka di sini akan berubah. Selain itu, kita juga bisa menghapusnya lewat tombol hapus. Tinggal pilih data yang ingin dihapus, kemudian pilih tombol hapus. Maka di sini data akan dihapus. Oke. Kita buat data baru aja. Saya buat data baru di sini dengan nama kolom yang sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian data yang sudah jadi ini saya tutup aja. Kemudian langsung masuk di bagian chatgpt.com, kemudian ketikkan perintah seperti ini. Di sini saya tidak mengulang lagi ya. Ketikkan perintah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian hasilnya akan seperti yang data yang ada di bawah ini ya. Membuat formnya, kemudian ini kode VBA-nya. Di sini saya langsung copy aja kode VBA-nya ya. Saya pilih copy di sini biar tutorialnya tidak terlalu panjang. Bagi teman-teman yang belum paham menggunakan ChatGPT bisa lihat di tutorial sebelumnya. Intinya tinggal ketikkan perintahnya seperti ini, kemudian ditaruh di sini. Nah, kemudian tekan enter. Maka akan di generate hasilnya seperti ini. Kemudian copy kodenya, lalu kembali di Excel, buka, tekan Ctrl Alt F11, tekan Alt F11, kemudian tambahkan user form, kemudian klik kanan view code, lalu ini dihapus, kemudian diletakkan di sini hasil kopian kodenya. Kita lihat di sini perintahnya apa. Di sini disuruh membuat text box nama, alamat, tanggal lahir, kemudian combo box, lalu comment button, simpan, hapus, update. Lalu ada tambahan lagi di sini adalah list box ya. Oke, kita kembali di Excel. Kita tambahkan. Tentunya kita harus menambahkan label ya. Ini label sebanyak 4 buah seperti ini. Kemudian kita atur letaknya biar rapi. Nah, pilih di sini, kita kasih captionnya ini nama, kemudian di sini yang kedua alamat, kemudian tanggal lahir, pilih disingkat atau tidak terserah. Kemudian ini jenis kelamin. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan text box sebanyak 3 buah ya. Kemudian combo box 1,
lalu kita atur letaknya. Lalu saya sesuaikan lebar masing-masing text box-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan list box. Nah, di sini. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan comment button sebanyak 3 buah. Ini kita ubah menjadi simpan. Kemudian ini hapus yang kedua, hapus. Kemudian yang ketiga adalah update. Lalu atur letaknya di sini ya. Kita atur letaknya. Nah, seperti ini. Nah, oke, seperti ini jadinya. Oke, kita coba jalankan. Oke. Kenapa di sini muncul error? Karena bagian ini text box, kemudian combo box dan comment button belum disesuaikan dengan kodenya ya. Di sini untuk text box nama adalah text box nama, alamat, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin ya. Kita sesuaikan di bagian name-nya ini. Ya, text box nama. Perlu diingat harus sama besar kecilnya. Kemudian ini alamat. Lalu di sini tanggal lahir. Oke, kita cek tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, combo boxnya jenis kelamin, kemudian comment buttonnya di sini simpan, kemudian nih hapus, lalu update. Oke, kita yang pertama yaitu simpan, kemudian ini hapus, lalu yang ketiga ini update. Kemudian di bagian list box-nya, nah kita coba cek di sini untuk list box data. Oke, di sini list box data. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan. Oke, sudah berjalan ya. Selanjutnya kita coba input data ya. Misalnya namanya Sri Dewi. Kemudian ini jenis kelaminnya perempuan, kemudian simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Nah, di sini udah ditambahkan. Misalnya kita tambahkan nama lagi. Misalnya Jono. Ini laki-laki, simpan. Oke, udah berhasil. Di sini belum muncul. Kita coba keluar, lalu kita coba jalankan lagi. Oke, di sini sudah muncul ya. Ini namanya list box-nya. Di sini jika diklik maka akan muncul di sini ya. Tapi di sini cuma nama. Kita setting. Nah, di sini di bagian kolom count-nya. Nah, di sini kan ada 4 ya. 4, kita masukkan 4 aja seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Oke, sekalian user formnya kita ubah ya, captionnya menjadi
input data. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini sudah masuk ya. Nah, misalnya kita edit, misalnya Jono kita ubah menjadi misalnya menjadi Joko Saputro, misalnya seperti ini. Kemudian kita update. Oke, di sini sudah berubah ya. Di sini juga sudah berubah. Kemudian kita coba untuk hapus ya. Oke, kita coba untuk hapus. Oke, data berhasil dihapus ya. Nah, di sini ada kelemahan ya. Untuk tombol hapus di sini tidak dikasih pertanyaan apakah Anda yakin untuk menghapus, tetapi langsung dihapus saja. Oke, untuk form input data dengan tombol simpan, hapus, dan update. Kemudian ada tambahan list box-nya dari meminta bantuan chatgpt.com. Semoga video tutorial chatgpt.com untuk Excel kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.